Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah muda-mudi seluruh tanah air tercinta yang setia bersama Dunia Entertainment. Kali ini akan memberikan kabar terbaru, teraktual dan terpercaya seputar terpaksa menikahi tuan muda. Yuk, kita simak dan tonton sampai selesai. Namun sebelum kalian bergabung dengan channel ini, marilah bergabung bersama-sama dengan cara subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian senantiasa mendapatkan kabar menarik penuh sensasi. Kedekatan Chris Lauren dan Natalie Zen terus menjadi sorotan publik. Belakangan ini, keduanya dikabarkan telah semakin akrab setelah lama menjalin hubungan. Bahkan beredar isu jika Chris dan Natalie Zen akan segera menggelar pernikahan dalam waktu dekat. Benarkah? Kita cek fakta sebenarnya. Rumor ini bermula dari celetukan para sahabat Chris Lauren yang tergabung dalam satu sinetron TMTM ANTV. Leo Konsul lebih awal menyinggung soal impian Chris Lauren yang ingin menjadi suami dari pesinetron. Jadi ceritanya Chris Lauren mau punya 2 istri. Soalnya pas ngelihat ada orang yang beristri 2, dia mah baper, ujar Leo Konsul melansir kanal YouTube Elza Entertainment. Tapi beneran sama Natalie Zen? Tanya seorang wartawan. Mendengar pertanyaan tersebut, Leo kembali membocorkan hal menarik. Ia menyebut bahwa Chris berencana melamar dan menggelar pernikahan di luar negeri. Diketahui memang saat ini Chris Lauren sedang berlibur menuju tempat indah di luar negeri. Dia mau propose to Amerika, bukan di Indonesia. Mereka udah pernah barengan ke sana, jelas Leo Konsul. Bukan hanya Leo Konsul, Alexa pun teman main sinetron juga memberikan pernyataan mengejutkan. Ia menyebut Chris sudah berencana membeli sebuah hunian di Bali untuk tempat tinggalnya bersama Natalie Zen kelak. Mereka sebenarnya sudah rencana beli rumah bareng. Makanya, di Jakarta kan ada rumah Kak Chris. Udah rencana? Oh, kita harus beli rumah di Bali, sahut Alexa. Tak cuma itu, Alexa yang merupakan teman Chris Lauren bahkan terang-terangan menegaskan bahwa Chris akan menikahi Natalie Zen, dan bukan perempuan lain. Tapi yang jelas kakak Chris bakal nikah sama Natalie Zen. Ya pokoknya kalau nggak nikah, parah ya, sambungnya. Mendengar ucapan Alexa dan para sahabatnya itu, Chris Lauren seketika dibuat panik. Dengan wajah malu-malu, Chris membantah semua yang diucapkan Alexa sahabatnya itu. Meski sempat diisukan pacaran, kedekatan Chris dan dengan Natalie Zen kembali mencuri perhatian publik. Apalagi sempat tersiar kabar jika keduanya bakal melangsungkan pernikahan di luar negeri. Pernikahan yang seagama di Indonesia sendiri meski bisa, namun ia ingin berbulan madu di luar negeri. Apakah itu yang jadi pertimbangan Chris Lauren untuk nikahi Natalie Zen di luar negeri? Kabar ini bermula dari penuturan Alexa, teman dekat Chris Lauren di TMTM. Menurut Alexa itu, Chris itu akan bersama dengan Natalie Zen, namun tidak sebagai pacar melainkan lebih dari itu. Bersama sebagai pacar enggak, tapi langsung dinikahi kayaknya, jelas Alexa dilansir dari akun Instagram @abinanlover_galeri seperti dikutip dari Tribun Style. Mendengar perkataan Alexa, semua orang yang berada di studio acara tersebut pun langsung heboh. Kemudian Chris Lauren sendiri ditanya soal keseriusannya dengan Natalie Zen. Chris Lauren itu pun hanya meminta doa yang terbaik untuk hubungannya dengan Natalie Zen. Ia doain yang terbaik aja, ucap Chris Lauren, dikutip dari Suara ID.
Sementara Kris di TM-TM telah mendekati Alicia Rininta dan tidak menutup kemungkinan Kris jatuh cinta beneran. Meski belum mau mengakui hubungan asmaranya, Alicia Rininta dan Kris Lauren selalu dijodoh-jodohkan oleh fan garis keras keduanya. Alicia Rininta dan Kris Lauren juga terlibat dalam kerja yang sama, hingga menebar kepopuleran berdua. Ya, Kris Lauren dan Alicia Rininta sama-sama menjadi pemain utama di sinetron TM-TM Antv Lover. Keduanya berperan sebagai pasangan suami istri yang kerap membuat semua penonton baper. Hingga saat di belakang panggung momen mesra Alicia Rininta dan Kris Lauren sempat terekam dalam dan dibagikan oleh akun Instagram @abinanlover_official. Saat itu Alicia Rininta lebih dulu dipotret ketimbang Kris Lauren. Bahkan Kris Lauren sempat menyinggung soal asisten pribadinya yang selalu memakai produk Skinsul dari Alicia Rininta. "Mana coba lihat buka dong," katanya. Kris terkadang merasa bingung dengan kondisi dirinya ketika bersama Alicia. Ia takut merakasan salting, salah tingkah. "Aku bingung kalau begini," ujar Kris Lauren. "Gua sampai bingung," tambah Kris. Namun tak hanya sampai di situ, seketika Alicia Rininta pun memperhatikan wajah Kris Lauren. Ia juga sempat bingung dengan melihat wajah Kris saat acara tersebut, karena tampak pucat berkeringat. "Aku pikir dia kenapa, wajahnya pucatan banget," sebut Alicia. Rupanya, fans menduga Kris Lauren itu salting karena dekat dengan Alicia. Hal ini membuat Kris tersipu malu. Bahkan Kris secara tiba-tiba sampai berani mencubit perut Alicia Rininta itu. Di sela-sela tertawa, Kris Lauren langsung memegang tangan Alicia Rininta. "Aku benar ngomong dengan tulus dari hati aku, haha," sebut Alicia Rininta seraya bercanda. Pada episode kali ini, dunia entertainment mengupas dalam Terpaksa Menikahi Tuan Muda-Muda. Abi pun kaget menerima telepon dari Eyang Marta yang mengabarkan berita tersebut. Ia lalu bergegas menyalakan TV dan ternyata benar Kinanti saat ini tengah disandera di salah satu restoran. Abi segera menghampiri restoran tersebut dan memeriksanya. Ditemani dengan beberapa polisi, Abi menyerahkan uang tebusan untuk Kinanti. Kaher sempat bertanya apa Abi tidak sayang dengan uangnya. Namun Abimana bertanya ia akan menghalalkan segala cara untuk menyelamatkan Kinanti. Polisi akhirnya membantu Abimana untuk bertemu dengan para penjahat. Abi pun menyerahkan segepok uang, namun para penjahat malah membawa Kinanti pergi. Abi pun hanya bisa gigit jari melihat istrinya pergi. Di sisi lain, Ana tengah bingung dengan sikap Niko yang mulai berubah padanya. Ternyata Niko baru saja dipecat dari tempat kerjanya. Usut punya Reno lah yang sebenarnya telah meracuni bos dari Niko sehingga membuatnya dipecat. Bos Niko berdalih ia memecat Niko karena Niko telah menggoda istri orang lain yang ternyata orang tersebut adalah Reno, sahabat dari bos Niko. Niko sempat hilang kesabaran dan ingin memukul Reno, namun hal tersebut ia urungkan dan dihentikan oleh mantan bosnya. Niko pun bingung menjelaskan pada Ana tentang apa yang terjadi pada dirinya. Sementara itu Ana terus bertanya kenapa Niko bisa dipecat dari pekerjaannya. Sementara itu Reno sedang gembira karena rencananya kini berhasil untuk membuat Niko menderita karena telah mendekati Ana. Sementara itu Abi heran kenapa Haris mertuanya kini bersikap aneh. Haris bahkan menanyakan kenapa Abi memberikan uang begitu banyak untuk menyelamatkan Kinanti. Padahal itu adalah sesuatu yang wajar dilakukan karena Abimana sangat menyayangi Kinanti. Itulah sebabnya Abi rela melakukan apapun demi menyelamatkan nyawa Kinanti.
Sementara itu kini para penjahat membawa pergi Kinanti beserta uang tebusan pemberian dari Abi. Abi dan para polisi segera membuntuti para penjahat tersebut hingga mereka harus saling kebut-mengebut agar dapat menyelamatkan nyawanya. Kinanti pun hanya bisa pasrah ketika dibawa paksa oleh para penjahat dan melewati suaminya Abimana. Kinanti berpesan pada Abi bahwa ia harus segera menyelamatkannya. Abi mengerti maksud dari Kinanti dan berusaha sekuat tenang menyelamatkan Kinanti dari marah bahaya yang mengancam.